biar siapa yang udah duluan hadir gitu kita mulai dan saya memperkenankan ketika nanti ternyata teman-teman ada acara gitu dan sudah tampil duluan ingin live duluan gitu nggak apa-apa banget ya tapi kalau mau sampai akhir juga boleh. Yang jelas kita membebaskan di ujian akhir sore hari ini ketika memang sudah tampil teman-teman mohon maaf Kak aku ada acara atau apa gitu nggak apa-apa kalau memang mau duluan gitu ya. Baik teman-teman, saya perlu jelaskan. Oke, kita opening dulu ya. Selamat datang kembali di kelas Bicara Syifa pertemuan ketujuh, di mana hari ini kita ketemu mungkin untuk yang terakhir kalinya di di mentoring 7 pertemuan ya. Karena memang kita buat 7 kali pertemuan dan di ujian di pertemuan ketujuh ini kita hanya akan lebih melihat atau langsung melihat penampilan teman-teman di ujian akhir. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa di ujian akhir ini kita akan memperlihatkan ya penampilan kita di mana kita sudah belajar tentang teknik dan juga setting mindset dan materi-materi tambahan lainnya yang berkaitan dengan materi dasar public speaking. Harapannya hari ini di setiap pertemuan yang sudah kita lakukan praktek, evaluasinya sudah kita pelajari ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa ditampilkan secara maksimal begitu ya. Dan izin saya memberikan penjelasan berkaitan dengan penilaian apa di uji tampil hari ini yang akan diberikan evaluasinya berkaitan dengan apa aja. Yang pertama adalah dari isi atau struktur bicaranya. Nanti seperti apa materi yang disampaikan ya. Apakah terlalu ngelantur atau memang sudah sesuai atau perlu dibenahi apanya gitu. Yang jelas durasinya maksimal 5 menit. Lalu dari suara, intonasi, bahasa tubuh, interaksi audiensnya seperti apa, lalu kepercayaan diri dan juga menggunakan waktunya, apakah overtime atau justru malah kurang dari 3 menit? Karena minimal kan 3 menit ya, maksimal 5 menit. Nah dari sini saya berharap teman-teman sudah mulai bisa apa ya, meraba lah atau melihat ya seutuhnya kemampuan teman-teman ini seperti apa ya maksimal di uji akhir hari ini gitu dengan penilaian yang diberikan. Apapun yang diberikan nanti atau evaluasi apapun yang diberikan, ini yang jelas tujuannya untuk membangun teman-teman ya. Maksudnya agar teman-teman ke depannya lebih bisa mempelajari apa nih yang sekiranya dievaluasi ini diberikan. Kan ada ya dominannya kurang di apa. Ini sebenarnya udah sempurna nih, tapi masih harus ditingkatkan di bagian apa gitu. Jadi tidak ada yang jelek, tidak ada yang tidak bagus, semuanya pastinya sesuai dengan progres masing-masing dan evaluasinya tujuannya untuk proses tumbuh teman-teman ya. Jadi 5 poin itu yang akan kita berikan di setiap evaluasi dan feedback di setiap peserta begitu ya. Oke, kita akan langsung mulai saja dengan durasi minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Saya akan menggunakan timer. Sebagai pengingat lagi, seperti biasa ya, kalau nanti teman-teman sudah di durasi maksimal, artinya sudah 5 menit, saya akan angkat tangan, itu artinya teman-teman udah harus menstop. Ya, artinya udah harus closing. Selesai nggak selesai, teman-teman cari cara untuk ngambil titik closingnya mau di mana. Ya, jadi harus segera menyelesaikan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Tutup dengan salam atau akhiri dengan penutup apapun yang ingin teman-teman sampaikan. Ya, jadi pastikan teman-teman fokus di kamera sehingga teman-teman akan tahu instruksi ya ketika saya sudah angkat tangan, mohon untuk segera closing. Begitu ya. Oke, saya bacakan kembali urutannya uji tampil hari ini yang baru hadir. Ya, jadi nanti kalau ternyata sudah tampil dan ada keperluan mendadak ya, mungkin tidak bisa menunggu sampai akhir atau menyelesaikan atau melihat teman-teman tampil, boleh untuk izin live duluan. Tapi kalau mau sampai akhir itu lebih bagus ya. Urutan uji tampil hari ini yang pertama adalah Kak Aditya, Kak Aziza, Kak Fitria, Kak Erzi, Kak Lastri, Kak Indah Sartika, Kak Z,
Kak Yani, Kak Ella, Kak Vera. Oke? Perhatikan struktur bicara. Ini buat nge-reminder aja ya, biar teman-teman nggak lupa. Struktur bicara, opening, isi, closing. Walaupun ada naskah, teman-teman tidak fully membaca naskah, karena itu hanya untuk membantu teman-teman ketika lupa. Fokus kepada kamera. Mainkan gestur, kontak mata, ya, tatap mata, dan bahasa tubuhnya boleh dimainkan dengan mimik wajah atau yang lainnya. Yang jelas karena ini online tentu tidak akan bisa terlihat secara full body ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan. Silahkan improvisasi sendiri. Yang penting tidak berlebihan gerakan tangannya. Lalu selanjutnya teman-teman pastikan rileks ketika grogi, ketika hilang, ngeblank. Ingat selalu tidak perlu ada ucapan, aduh kak grogi, aduh kak udah ya kak, aduh bingung nih. Tahan aja dulu ya. Kalau merasa sering belibet dan merasa terlalu cepat bicaranya, teman-teman yang punya kebiasaan bicara cepat, temponya dikurangin ya. Untuk membantu teman-teman bisa menceritakan dengan mudah. Karena tadi pagi yang uji tampil pun di batch 7 pagi itu penyakitnya kejebaknya di situ. Jadi karena biasa terlalu cepat ngomongnya, beliau cepet banget akhirnya belibet, ngeblanknya kejadian. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa belajar untuk lebih tenang, rileks, dan tidak perlu ngebut-ngebut. Nikmati saja proses berceritanya. Kak, takut lebih dari 5 menit. Nah, teman-teman sudah berlatih seharusnya. Jadi sudah tahu simulasinya. Harus berapa ngomongnya, artinya apakah ini penting atau tidak. Kecuali ini spontanitas ya, teman-teman khawatir dengan durasi. Tapi harusnya ketika teman-teman sudah prepare, sudah tahu bayangannya. Oh iya, aku ngomong gini-gini insya Allah cukup deh. Nggak nyampe 5 menit kelar gitu. Oke ya, siap? Yang baru hadir sekali lagi selamat datang. Kita sudah akan memulai urutannya tadi yang ada di grup ya. Jadi kita akan langsung menyimak penampil yang pertama yaitu langsung dari Osaka ya. Dari Jepang nih ada Kak Adit baru pulang kerja, langsung kita todong untuk jadi penampil pertama, Masya Allah ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kita langsung saja sapa Kak Adit. Selamat sore Kak Adit. Selamat sore, teman-teman. Oke, gimana? Sudah, ini dari tempat kerja ke tempat tinggal lumayan jauh? Lumayan deket naik sepeda. Oh, seru sekali ya naik sepeda ya. Oke, ya. Tapi udah relax lah ya, udah cukup bisa santai gitu karena kan naik sepeda cukup ngos-ngosan juga ya. Tapi Insya udah Allah. cukup relax ya. Oke, baik. Udah prepare Kak Adit? Nggak mendadak kan ini preparationnya? Sudah, sudah, Oke, sudah. baik. Alhamdulillah kalau sudah persiapan, mudah-mudahan kita akan melihat penampilan terbaik hari ini dari Kak Adit. Teman-teman, kita simak bersama. Hitung mundur ya, sebentar timernya. Relax ya, kayaknya kayak mau tinju aja ya. Aduh, ini saya yang bikin deg-degan sebenarnya ya. Udah timernya, terus ini santai. Iya ya, ini memang saya sengaja sih biar teman-teman kira-kira apakah jadi tegang atau tetap santai gitu. Ternyata kayaknya menegang ya, jadi kita harus relax dulu nih. Santai ya, teman-teman. Oke, mana ini? Ah, ini dia. Oke. Baiklah teman-teman, kita akan menyimak penampil pertama hari ini akan bercerita ya dengan tema relaksasi atau refleksi ya di mana Kak Adit ini akan bercerita perjalanannya dalam mengikuti mentoring belajar Syifa. Langsung saja kita sambut ini dia Kak Adit. 3, 2, 1. Halo semuanya, perkenalkan, saya Aditya dari Batch 7. Hari ini saya mau menceritakan perjalanan mentoring saya bersama Kak Siva di kelas public speaking dari nol. Saya sudah 3 tahun bekerja di Jepang sebagai operator alat berat. Yang bisa teman-teman tahu bahwa sebagai operator alat berat, kita dituntut untuk
100% fokus ketika bekerja. Hal itu pula yang menyebabkan kemampuan berbicara saya di depan umum atau berinteraksi dengan orang lain menurun. Padahal kan harapan saya untuk tinggal di Jepang itu supaya bisa menggali banyak informasi mengenai kehidupan rekan-rekan atau teman-teman yang sudah lama tinggal di Jepang, sehingga saya bisa membagikan pengalaman tersebut kepada teman-teman yang akan tinggal di Jepang ataupun bekerja di Jepang. Singkat cerita, saya menonton live TikTok Kak Siva. Di dalam live tersebut, Kak Siva sedang menjelaskan kelas berbicara di depan umum dari nol, di mana di kelas tersebut ada 7 kali pertemuan dan beberapa teknik-teknik yang saya pelajari di dalamnya. Setelah saya mengikuti kelas Kak Siva, akhirnya saya mengerti bahwa untuk berbicara di depan umum itu tidak asal berbicara, teman-teman. Jadi ada beberapa teknik yang harus kita latih sebelumnya agar performa kita ketika berbicara bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun rasa gugup dan ragu saya ketika berbicara masih ada, tetapi saya yakin kalau saya rajin berlatih dan terus berusaha, saya pasti bisa lebih baik dari sebelumnya. Kalau saya bisa, teman-teman pun pasti bisa. Terima kasih. Oke, sudah kini sudah selesai. Tepuk tangan dong buat Kak Adit. Tarik nafas dulu, buang nafas. Dan teman-teman izin ya, kasih dukungan buat Kak Adit. Please kasih emoticon. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, penampilan Kak Adit hari ini seperti apa? Coba gambarkan dengan emoticon, boleh tulis di kolom chat atau langsung di emoticon di layar Anda. One, two, three. Oke, thank you Kak Indah, Kak Aziza, Kak Erzi, thank you Kak Zee, Kak Fitria. Terima kasih ya buat dukungannya dari teman-teman. Yang jelas mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat nih Kak Adit. Dan tentunya mungkin ketika kita mungkin kadang suka menyepelekan ya satu motivasi gitu dari orang lain, dari orang-orang terdekat kita, walaupun sebatas memberikan good job gitu ya, itu ngefeknya luar biasa ya. Jadi saya berharap motivasi yang hadir dari teman-teman juga menjadi semangat ya buat yang tampil hari ini. Yang pertama adalah Kak Adit karena hari ini adalah penampil pertama. Luar biasa ya, standing applause buat Kak Adit. Oke, kita akan langsung evaluasi berkaitan dengan isi atau struktur bicaranya. Sudah ada opening, isi, dan closing. Materinya saya pikir sangat kuat ya, karena Kak Adit mencoba memaparkan dari awal, terus juga menceritakan ya proses awalnya kenapa. Iya, ya sebentar Kak Adit, sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan secara struktur opening, isi, closing, dan materi ya tadi. Sudah dijelaskan dari awal menceritakan ya. Oke, boleh di-mute dulu untuk teman-teman yang lain ya. Em, apa namanya? Materinya disampaikan dengan runut dari awal pertama kali ikut, lalu apa yang didapat gitu ya.
Terus berkaitan dengan suara atau intonasi. Nah, di sini saya sangat memaklumi ya. Sekali lagi, teman-teman menjadi penampil pertama itu nggak mudah ya. Di sini Kak Adit sudah melakukan yang terbaik, walaupun di sini saya masih melihat rasa gugupnya ya dari Kak Adit ya kan, dengan intonasi yang terlihat, lalu apa suaranya sebenarnya udah maksimal, hanya intonasi yang terlihat masih ada gitu, rasa gugup itu terlihat, saya ngerasain itu, nggak tahu nih teman-teman gimana. Tapi itu yang saya lihat, lalu bahasa tubuh ya, udah mulai main dengan gesturnya ya, pelan-pelan coba nanti diluaskan lagi agar bisa membantu rileks ya saat menyampaikan. Interaksi dengan audiensnya sudah cukup baik melihat layar, melihat kamera, hanya saja di waktu ya, Kak Adit nggak nyampe di 3 menit. Ya, jadi durasi waktunya hanya habis di 2 menit 33 detik. Ya, jadi belum sampai 3 menit. Tapi oke, nggak apa-apa. Nanti perlu dikembangkan lagi secara improvisasi ya, berceritanya. Jadi ketika belum nyampe 3 menit, ini latihannya adalah harus sering latihan ad-libbing kayak kemarin ya. Itu udah nyampe kan di 3 menit. Nah, itu akan membuat semakin mudah ketika tiba-tiba mau habis cerita atau dirasa agak ngeblank, itu bisa improvisasi secara mendadak ya. Mungkin kemarin sempat latihan untuk simulasi. Apakah tahu berapa kira-kira nih ketika aku ngomong kayak gini habis berapa menit? Sempat. Sebenarnya sebenarnya banyak sih di sini, cuma Oke. ngeblank jadi Oke, langsung setelah iya. bahas itu Mhm, live, melihat live Kak Siva itu di mhm. bawahnya ada lagi Oh, ada sebenarnya, lagi. cuma Oke. karena ngeblank jadi akhirnya langsung ke Oh, penutup. oke, siap, siap, siap. Berarti dirasakan ya. Jadi saya juga tadi ngerasa ini kayak ngegantung sebenarnya, kayak belum selesai sebenarnya. Makanya Kadit sudah selesai, saya bilang gitu. Ternyata memang belum ya. It's okay, nggak apa-apa ya Kak Adit. Jadi evaluasinya lebih kepada tadi, ya mungkin karena baru nyampe juga, terus juga agak deg-degan, lalu dicampur dengan ngeblanknya. Mungkin next bisa lebih siap lagi untuk bisa memberikan penampilan atau apa materi secara maksimal dengan durasi yang sudah ditentukan. Karena durasi ini sebenarnya kita lebih mengajari kita untuk bisa apa disiplin yang pertama, terus juga kita tahu apa yang akan kita sampaikan sehingga tidak membuat terlalu melebar apa yang akan kita sampaikan ya. Ya mungkin next saya harus kasih ini ya, apa waktu yang berjalan dan dilihat. Tapi saya juga khawatir juga bikin jadi teman-teman jadi deg-degan ya karena ngelihat aduh aduh gitu jadi nggak rileks. Ada kekurangan dan kelebihan juga sebenarnya. Oke, secara keseluruhan sebenarnya Kak Adit sudah bisa ya mengelola emosinya untuk bisa lebih jauh lebih tenang. Hanya saja tadi memang kondisi ya, kondisi yang ngebuat mungkin jadi terlihat agak tegang sedikit karena kan baru nyampe kerja mungkin, terus yang pertama juga, jadi agak terlihat tegang daripada pas lagi at living itu ya. Saya ngelihat Kak Adit udah rileks sekali menceritakan ballpoint walaupun memang masih tap-tap intonasinya pelan, tapi itu ngalir banget gitu ya. Jadi silakan nanti dilatih lagi berkaitan dengan improvisasinya. Jadi bisa nambahin ke proses ngeblanknya aku harus improv apa. Oh tadi ini ini kayaknya masih kurang banget nih dari 5 menit. Setelah itu aku mau apa? Jeda dulu aja. Seperti yang kita pelajari yang udah-udah ya kalau lagi ngeblank harus jeda. Dan hari ini adalah penampilan terakhir Kak Adit dan saya melihat sudah sangat maksimal. So congratulations, latih terus Kak Adit. Saya yakin dengan tadi profil Kak Adit seorang apa dengan bekerja yang tidak banyak ngomong, tapi kalau sering dilatih, insya Allah ini juga akan maksimal. So pesan saya adalah jangan lupakan latihan setelah ini. Saya harap Kak Adit udah bisa memaksimalkan untuk mungkin mengambil langkah ya untuk ruang mungkin di sana ada komunitas orang Indonesia atau komunitas pekerja seperti Kak Adit yang bisa membentuk komunitas untuk saling sharing, saling ngobrol sehingga di situ ada ruang gitu untuk melakukan speaking bareng-bareng gitu. Ya kan? Jadi kalau ada ruang kan pastinya tidak hilang ilmunya.
Tapi kalau udah selesai, ini kemungkinan akan back again seperti awal lagi karena nggak dilatih gitu. Oke ya, jadi pesan saya habis ini Kak Adit harus jadi ketua nih langsung woro-woro. Yuk kita bikin komunitas atau kalau sudah ada langsung join gitu. Ya. Jadi memang harus ada gerakan. Apalagi ini memang kerjanya sifatnya diem, teman-teman. Karena saya juga cukup effort untuk ngajak suami saya untuk ngomong karena beliau kerjanya IT, ya kan? Jadi kalau nggak saya ajak ngobrol atau dia nggak meeting tuh nggak pernah ngomong. Bahkan ngetik aja udah nggak ngelihat keyboard, gitu kan ya kalau orang IT ya. Kok bisa sih nggak ngelihat? Dia sambil mikir program tuh gini loh matanya. Jadi nggak banyak ngomong gitu. Artinya memang buat teman-teman yang punya pekerjaan jarang ngomong nih butuh kerja lebih keras lagi untuk melatih speakingnya gitu. Biar ya jangan sampai kita mandek juga karena ketika kita sulit untuk mengucapkan ide itu PR banget loh, ya kan? Jadi Kak Adit nih udah naik level dari pertemuan 1 sampai 7 ini, ningkatnya udah gede banget menurut saya. Jadi jangan berhenti. Ya, jangan dihentikan. Udah jago nulis, Kak Adit suka nulis, plus di atau paling mudah kalau susah cari komunitas ya kemarin saya kasih usulan. Udah suka nulis, bikin naskah, udah langsung bikin YouTube aja Kak Adit di sela-sela waktu yang kosong langsung sore hari ini aku pengen cerita nih baru pulang kerja. Nanti Kak Adit mulai ngevlog ya. Jadi kayak pulang kerja naik sepeda, mulai tuh pelan-pelan bikin vlog yang pendek-pendek aja dulu buat ajang latihan. Gitu ya, Kak Adit ya. Saya jadi pengen tahu nih, nanti kalau beneran bikin vlog, di tag saya ya Kak Adit, saya mau nonton beneran. Saya mau Siap, siap. nonton, oke ya. Thank you Kak Adit, semangat Terima terus, kasih. mudah-mudahan Terima terus kasih. dilatih. Oke, Siap. kita ke penampil kedua di sore hari ini. Ada siapa penampilan yang kedua? Tadi Kak Fitria izin apakah sudah standby di sini? Oh, Kak Azizah dulu Kak ya. Oh, Kak Fitria sudah hadir di sini. Baik. Kak Azizah, halo. Halo, Bismillah. Oke. Mulai ya, Bismillah ya, Kak. Kak Azizah ya. Agak mungkin Sakit perut jangan. gimana gimana? Ah, kurang ke tengah, kurang ke tengah. Ada Sip, sip, konflik. sip. Udah nih di sini ya. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Sakit perut jangan ditahan karena banyak makan makaroni. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Senang rasanya hari ini saya bertemu kembali dengan teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kelas ini sampai akhir. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan, waktu dan rezeki sehingga saya dapat mengikuti kelas ini. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Sifa yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti kelas ini. Dan tentunya saya merasa senang dapat bertemu dengan teman-teman semua di sini dengan mempunyai tujuan dan harapan yang sama sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana perubahan saya selama mengikuti kelas ini. Berawal dari motivasi saya atau kekurangan saya, yaitu kurang baiknya pelafalan saya ketika saya berbicara. Maka saya termotivasi untuk memperbaiki, yaitu salah satunya dengan mengikuti kelas bicara SIFA. Mengenai kelas bicara SIFA, pertama kali saya mengenalnya melalui sosial media TikTok. Nah, teman-teman kita juga perlu mengucapkan terima kasih kepada TikTok karena dengan TikTok kita dapat mengenal satu sama lain, kita dapat belajar di kelas bicara SIFA ini. Hari pertama adalah hari yang sangat mengesankan untuk saya, di mana kita saling memperkenalkan diri, kemudian profesi, tempat tinggal, dan tentunya hari pertama lebih berkesan lagi
ketika saya melihat seorang peserta yang mengikuti kelas ini sambil mengerjakan pekerjaan rumah yang memang tidak pernah berhenti dan tidak ada hentinya pekerjaan rumah, dan masih berusaha, masih mempunyai semangat untuk merubah diri, memperbaiki diri dengan mengikuti kelas ini. Dan setelah saya mempelajari mengikuti kelas ini, saya berpendapat bahwa kelas ini dikemas senyaman mungkin, sesantai mungkin, sehingga tidak menghadirkan rasa takut untuk mengikuti kelas ini. Dan tentunya tidak menghilangkan keformalan, sehingga tujuan dari kelas ini dapat tercapai. Kelas SIFA juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan tentunya bermanfaat, suasana kelas yang hangat, interaktif, dan penuh percaya diri, sehingga memudahkan kita untuk mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Sifa. Dari penyampaian materi secara jelas, runtut, dan mudah dipahami, dan saya lebih merasa lebih percaya diri ketika saya berbicara dengan lawan bicara, dan tentunya sebagai bekal saya untuk berbicara di depan umum. Dan saya juga menyadari banyak hal penting yang sebelumnya terlewat, seperti intonasi, kemudian gestur tubuh, dan cara mengatur emosi saat saya berbicara. Dan harapan saya, semoga kelas bicara SIFA ini dapat terus konsisten memberikan pelatihan yang inspiratif dan praktis. Dan harapan saya kelas ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi lebih banyak orang. Demikian dari saya, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow, boleh langsung kasih semangatnya buat Kak Aziza. Emotikonnya boleh dikasih dong. Yuk kasih semangat buat penampil kedua di sore hari ini. Thank you teman-teman. Ya, baik Kak Aziza ya, luar biasa loh ya, storynya sangat lengkap dan dibuka dengan luar biasa memukau ya, dan ditutup juga dengan pantun yang keren ya. Oke, berkaitan yang pertama dengan struktur bicara. Ya, udah pasti sangat clear ya, opening isi closingnya oke. Dan materinya juga saya melihat runut sekali yang disampaikan dan sangat clear dengan suara ya. Yang saya bilang ini udah suaranya udah bulat nih, intonasinya juga sudah main, sangat rapih sekali. Pertahankan ya, Kak Azizah, ini harus dipertahankan. Dan nantinya ketika Kak Azizah tampil dimanapun, jangan lupakan ya teknik-teknik yang sudah diberikan untuk bisa tetap mempertahankan kestabilan suara seperti ini. Terus bahasa tubuh karena ini online, saya tidak melihat seluruh tubuh atau setengah badannya, tapi di gimmick atau apa namanya kontak mata dan ekspresi wajahnya sudah main. Rileks sekali dalam proses bercerita. Oke ya, dirasakan itu ya. Mudah-mudahan ini sudah dinikmati juga oleh Kak Aziza sehingga proses bercerita ya harusnya begini gitu. Ya kan, aku grogi nih, ya udah nikmati aja dulu lalu lanjutkan lagi ceritanya ya, sehingga tadi saya melihat apa namanya Kak Aziza benar-benar rileks dalam proses menceritakan perjalanan mentoring sehingga PD-nya pun sudah terlihat maksimal dengan durasi waktu menghabiskan 4 menit 31 detik. Ya, jadi aman ya, tidak overtime dan juga tidak kurang dari waktu yang ditentukan. So, congratulations Kak Aziza, buat saya ini sudah sangat maksimal dan sempurna menurut saya. Tinggal Kak Aziza kembangkan lebih lanjut apa yang sudah didapat hari ini ya dengan penampilan yang memukau
dan bisa membuat variasi dalam penampilannya dengan ditambah sesuatu seperti pantun ya untuk membuat suasana menjadi lebih hidup lagi. Ya, jadi itu yang bisa saya berikan Kak Azizah. Mudah-mudahan bekal ini adalah bekal yang bisa Kak Azizah terus pegang untuk bisa dipakai khususnya dalam praktek public speaking. Terima kasih Kak Aziza atas penampilannya hari ini. Luar biasa. Sama-sama Kak Siva. Oke, sama-sama juga. Yang lain jangan jadi tegang. Aduh, aku nggak bisa nih kayaknya deh. Aduh, aku kayaknya gugup deh. Fokus kepada diri Anda sendiri ya. Boleh dilihat oh itu kurang begini, oh kurang nggak apa-apa. Tapi please back again ya. Balik lagi ke diri teman-teman. Yang sudah lewat sudah, jangan dipikirin. Aduh, kok aku tadi begini. Udah Kak Adit, Kak Aziza, sudah selesai ya, jangan dipikirin. Kita sambut yang sebelum-sebelum apa yang belum kita lakukan nanti. Mudah-mudahan next ini menjadi proses pembelajaran gitu ya. Itu yang harus diingat. Kak Fitria, sudah aman lokasinya? Udah bisa? Oke, baik. Nggak jadi yang terakhir ya. Itu tadi lagi di mana tuh Kak Fitria? Melewati. Lagi lagi di rumah aja sih Kak. Cuma memang Mhm. jamnya di jam kerja agak sibuk sih tadi. Oh, baik. Ya, 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 ya. Hari ini tetap masuk kerja berarti? Masuk kerja terus Kak. Oke, kirain Kecuali cuti, hari cuti Minggu. bersama. Nggak cuti bersama nih hari ini Enggak, berarti? Nggak ya? enggak. Oke, baik. Alhamdulillah ya, tetap bisa beraktivitas. Oke, langsung ya Kak Fitria. Saya akan hitung mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan yang terbaik. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Syifa dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitria. Saat ini saya bekerja sebagai seorang customer service di perusahaan lokal di daerah saya. Dan sore ini saya akan sedikit berbagi refleksi tentang 7 sesi mentoring bersama Kak Syifa. Baik, awalnya eh, saya adalah orang yang sangat pemalu dan saya tidak, bahkan di akun media sosial saya tidak pernah menampilkan foto profil begitu ya Kak Syifa. Dan tidak ada kegiatan seperti vlog atau audio lainnya, saya tidak ada di aktivitas media sosial saya. Tapi setelah saya belajar bicara dengan Kak Syifa, mungkin saya tidak akan langsung jadi seorang konten kreator ya, tapi di sini sih saya tujuannya untuk melatih bicara saya, terutama untuk menunjang pekerjaan saya sebagai customer service, di mana seorang customer service membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan customer. Jika kita tidak bisa berkomunikasi, artinya kita juga akan sulit untuk melakukan closing seperti itu ya Kak Syifa. Yang awalnya saya canggung, malu, dan takut dinilai oleh orang lain. Tapi semenjak saya belajar, saya berusaha untuk memunculkan kepercayaan diri saya, terutama saat saya menelpon ke customer seperti itu. Dan untuk menjelaskan produk yang saya promosikan. Dan saya sekarang mungkin sedikit lebih berani dan percaya diri dan sedikit nyaman ya untuk tampil seperti itu. Walaupun via telepon Kak Syifa. Karena sebelumnya saya juga tidak pernah berkomunikasi seperti telepon kepada orang-orang yang menurut saya tidak begitu penting seperti itu. Terus belajar di kelas bicara Syifa ini menurut saya sangat bagus karena setiap sesinya kita diberi ruang untuk latihan dan mencoba mendapatkan feedback secara langsung gitu. Eh, apa yang kita praktekkan gitu. Jadi Kak Syifa langsung memberikan masukan apa-apa saja yang kurang dari kita. Dan belajar berbicara bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tentang energi,
ekspresi dan keyakinan. Dan semakin sering kita mencoba, itu akan membuat kita semakin berani untuk berbicara. Dan peran Kak Syifa di sini sangat bagus menurut saya, karena dengan dukungan mentor dan teman-teman di sini membuat proses belajar lebih ringan dan lebih nyaman. Yang saya rasakan seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan ya bahwa belajar di Kak Syifa ini sangat nyaman ya buat kita. Jadi kita seperti tidak apa ya, kayak tidak grogi gitu ya. Tapi pasti kalau awal-awal pasti grogi sih. Cuma Kak Syifa dengan kemampuan Kak Syifa untuk membuat kita lebih rileks, lebih santai itu juga sedikit membantu untuk kita tampil seperti itu. Dan melihat teman-teman di sini juga berproses menjadi motivasi untuk saya untuk terus belajar dan maju. Karena keberanian untuk memulai adalah sama dengan pencapaian terbesar dan perubahan kecil yang konsisten akan berdampak besar pula. Jadi harapan saya untuk kelas ini sih sebenarnya 7 sesi ini sangat kurang ya Kak Syifa. Saya berharap ada kelas lanjutan lagi setelah ini Kak Syifa. Mudah-mudahan Kak Syifa membuka kelas lanjutan. Karena menurut saya ini kayak nanggung gitu Kak Syifa. Jadi semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan seperti itu. Dan untuk agar kita bisa lebih berkembang lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman dan Kak Syifa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause buat Kakak Fitri Abdullah. Berikan emotikonnya buat Kak Fitri ya. Yuk semangatnya kasih buat teman kita yang baru tampil. Silakan teman-teman. Apa yang kira-kira bisa teman-teman berikan sebagai penampilan hari ini di Kak Fitri? Oi, thank you. Kak Aziza, Kak Vera apakah standby? Oh, oke, Kak Lastri, terima kasih Kak Indah. Terima kasih teman-teman semua. Kak Fitri ya. Relax. Oke, iya, customer service ya lebih sering tampil dengan audionya atau suara begitu ya. Ya. Sehingga memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya untuk bisa melatih public speaking lewat audio dan audio visual gitu. Artinya secara full. Tapi nggak apa-apa untuk mengawali. Saya mengawali dari penyiar radio juga. Ya, karena kita terbiasa dengan mengucapkan, dengan berkata, dengan siaran, terus improvisasi, akhirnya tertantang gitu untuk bisa tampil seutuhnya offline, sehingga orang melihat kita dan dari situlah pelan-pelan proses atau progres kita tuh dapat. Oh ternyata bisa ya dari awalnya cuman ngomong suara doang. Awalnya saya juga antara pede dan nggak pede ya. Aduh bingung nih, aku kan biasanya suara doang. Aduh muncul gimana sih? Aduh banyak pikiran lah ya. Tapi alhamdulillah bisa terlewati dan Kak Fitria pun hari ini begitu. Hari ini bisa tampil, diuji tampil hari ini dengan sangat baik sekali dimulai dari mulai materi dengan saya akan memberikan evaluasi langsung ya dari isinya bercerita seperti teman-teman yang lain dengan cukup lugas gitu ya apa yang disampaikan. Nah, teman-teman kebanyakan ini masih main semuanya hampir tiga penampil bersama Kak Fitria adalah storytelling ya. Sehingga proses storytelling ini perlu dikuatkan memang dengan intonasi yang lebih dramatik atau lebih natural dengan ceritanya gitu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk memberikan itu karena storytelling memang kekuatannya di situ. Jadi teman-teman, aku waktu itu agak bingung ya. Mainkan itu. Setiap pemenggalan, setiap proses intonasi yang memang apa teknik storytellingnya jadi kuat gitu. Nggak bisa kita melakukan storytelling dengan datar. Jadi teman-teman kemarin itu aku baru ikutan kelas public speaking dan aku sangat menikmati itu. Jadi setelah itu ya udah itu kurang bisa ngena gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menambahkan Kak Fitria khususnya ya karena yang baru tampil sehingga nanti Kak Fitria perlu pengembangan di situ untuk bisa membuat story-nya lebih kuat dengan emotion ya atau dengan emosi yang lebih gitu ya.
Tadi saya melihat di situ untuk materinya sudah kuat sebenarnya, dari suara juga udah dapat, hanya intonasinya ya. Intonasinya tadi perlu ditambahkan agar semakin kuat storytellingnya. Terus interaksi audiensnya juga sudah oke ya, udah bisa fokus juga ke kamera, PD-nya sudah oke, waktu yang Anda berikan juga pas sekali di 5 menit ya, lewat 1 detik is oke lah ya, 5 menit masih aman. Sehingga yang perlu ditingkatkan tadi ya, untuk bisa menguatkan storytellingnya. Terus coba apa namanya, ketika tadi sebenarnya fokusnya ada di ketika grogi diem, terus habis itu ngomong lagi, it's okay nggak apa-apa. Nanti makanya ditambahkan penguatan di storytellingnya agar proses diem itu habis itu ngomong jadi lebih kuat alur ceritanya. Diem nih. So teman-teman, jadi buat kita nih ya, kalau memang mau belajar public speaking, berikan kekuatan itu. Kita harus apa? Ya harus mulai dulu gitu. Ya. Jadi ceritanya harus dikuatin di situ kalau teman-teman ambil storytelling. Nah, nanti buat teman-teman yang lain kalau nggak storytelling, semisal mau dengan point to point. Aku dapat hal yang sangat berharga mungkin di kelas bicara Shiva. Dari before-nya aku nggak bisa ini. Ternyata setelah ikut saya dapat 3 hal. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi memang storytelling plus juga hasil gitu. Itu harus lebih tegas gitu. Apa sih yang didapat? Jadi nggak jadi ngedown suaranya. Oke, secara keseluruhan, congratulations ya. Penampil ketiga hari ini Kak Fitria sudah memberikan yang terbaik dengan waktu yang baik dan juga memberikan penyampaian yang pesannya sampai juga gitu. Oke, dilatih storytellingnya lagi biar lebih kuat. Terus jangan lupa karena ini kekuatannya Kak Fitria kan di suara, karena customer service. Itu lagi-lagi Kak Fitria, pokoknya kalau udah main sosial media, tadi merasa nggak pernah tampil, harus dinaikin levelnya ya. Cerita aja tentang bekerja menjadi customer service. Menurut aku awalnya juga ragu, karena aku nggak ngerti gimana ngomong. Mulai dari situ suara kamu terlatih, dari situ tampil wajah kamu juga terlatih, lama-lama akan terbiasa. Gitu ya. Oke, Kak Fitri ya, terima kasih atas penampilan hari ini. Sukses selalu dan teruslah bertumbuh ya. Bersama teman-teman yang lain juga yang nantinya akan melanjutkan perjuangan menjadi public speaker.
Oke, baik teman-teman kita lanjutin. Udah selesai ya tadi ya untuk Kak Fitri ya. Kita lanjut ke penampil selanjutnya adalah Kak Erzi. Halo Kak Erzi. Gimana kabar Kak Erzi? Alhamdulillah sehat, Kak. Oke, Alhamdulillah. Sudah siap ya? Udah latihan? Eh, Jujur ini latihan kayaknya prepare baru deh, Kak. Karena Oke. memang kemarin ada beberapa kegiatan yang memang menguras Mhm. lumayan energi. Jadi Iya, 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 sampai iya. lupa. Terus mohon maaf beberapa kali pertemuan tidak hadir. Oke, mudah-mudahan nanti bisa menyimak ya Kak Erzi ya untuk rekamannya. Jadi apa bisa dimanfaatkan materi-materi yang tertinggal kemarin. Jadi bisa buat jadi tambahan lah minimal nggak ketinggalan ya secara pemaparan gitu. Is oke nggak apa-apa Kak Erzi ya kita maklumi mudah-mudahan ini ya ini bagian dari tantangannya ya karena kita belajar di usia yang mungkin bukan hanya ini doang kesibukannya ya kan. Banyak yang hadir dengan bekerja, ibu rumah tangga, ya ini tantangannya luar biasa. Tapi congratulations teman-teman berhasil untuk bisa membagi waktu. Dan apapun itu tantangannya mudah-mudahan dijadikan sebagai penyemangat. Is okay, nggak apa-apa, santai gitu ya. Yang penting hari ini Kak Erzi hadir dengan semangatnya untuk ujian akhir atau uji tampil. So kita pengen lihat penampilan Kak Erzi. Hitungan yang ketiga kita mulai ya Kak Erzi. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Erzi. Saya seorang guru di sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Timur. Mengikuti kelas Kak Siva adalah pada saat saya malam itu sedang merasa gelisah atau istilahnya saya galau. Karena pada saat itu saya mendapat amanah jadi seorang pembina upacara. Mungkin bagi sebagian orang tuh terdengarnya lebay, kok jadi pembina upacara jadi beban. Tapi menjadi tapi bagi saya pribadi itu menjadi suatu istilahnya tantangan karena saya pribadi adalah orang yang belum terlalu berani ketika berbicara di depan umum. Saya sering belibet, kemudian masih sering merasa gugup. Jadi ketika saya belibet, saya ngomongnya terlalu cepat sehingga ingin segera istilahnya itu berakhir ketika saya sedang berbicara di depan umum. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, pesan yang ingin saya sampaikan pun jadi tidak tersampaikan akhirnya karena dari rasa gugup menjadikan apa yang ingin saya sampaikan tadi terasa lebih cepat dan ingin cepat diakhiri. Kemudian pada saat malam itu saya melihat akun TikTok, mungkin sama dengan yang lain, saya menemukan akun TikTok Kak Siva pada saat itu sedang mengedukasi bagaimana berbicara public speaking untuk pemula. Pada saat itu saya tertarik sehingga pada malam itu juga saya langsung menghubungi WA yang dikirimkan oleh Kak Siva pada saat itu. Jadi saat tanpa berpikir panjang saya langsung, oh saya ingin belajar nih bagaimana sih cara berbicara di depan umum. Saya juga ingin belajar bagaimana cara menatap menatap bagaimana sih kalau berbicara di depan umum itu bisa bisa belajar dan tertata rapi gitu. Kemudian pada saat itu juga saya mengikuti kelas Kak Siva, saya merasa di situ banyak belajar. Kemudian banyak bertemu dengan teman-teman baru, bisa belajar bagaimana cara mengucapkan artikulasi yang jelas, kemudian bagaimana memberikan intonasi yang tepat, dengan siapa kita berbicara. Itu juga istilahnya saya dapatkan dari pelajar dari kelas Siva ini. Eh, Kemudian saya juga merasa setelah mengikuti kelas ini saya lebih percaya diri dengan suara yang saya miliki karena saya merasa suara yang saya miliki ini terlalu cempreng. Jadi ketika saya memegang mic berbicara di depan umum, saya merasa saya tidak percaya diri dengan suara saya yang saya miliki sendiri. Jadi saya merasa suara saya kok tidak sebagus yang biasanya saya mendengar orang berbicara di depan. Sehingga ketika saya berbicara itu tidak terlalu percaya diri. Ternyata setelah saya belajar di kelas ini, seperti artikulasi, intonasi, kemudian ekspresi wajah itu bisa dipelajari. Dan ketika kita sudah belajar itu, ternyata itu bisa merubah semuanya. Kita juga bisa lebih santai, kemudian bisa lebih
ke depannya menghadapi ketika kita berbicara di depan forum itu seperti apa. Karena yang saya rasakan ketika saya belajar di depan anak murid, belajar itu berbeda ketika saya sedang belajar mata pelajaran dengan mereka, kemudian saya belajar dengan atau berbicara dengan di forum atau di depan orang banyak. Ternyata itu sangat berbeda sekali. Sehingga saya merasa saya sangat terbantu sekali dengan kelas ini. Eh, Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat buat Kak Erzi. Silakan teman-teman, kasih emotikonnya buat Kak Erzi. Wah, thank you Kak Indah, loving you. Kak Adit, Kak Fitria, Kak Aziza. Oke, Masya Allah, terima kasih semangatnya. Happy ya hari ini ya ngelihat Kak Erzi tampil. Karena di beberapa pertemuan lama kayak nggak lihat Kak Erzi gitu. Ketemu lagi nih di terakhir dan Alhamdulillah memberikan penampilan yang sangat baik Kak Erzi ya. Proses berceritanya juga ngalir begitu aja ya kan. Dari materi yang disampaikan ada opening isi closingnya, sudah make itu. Lalu juga materinya juga sudah main. Sangat ngalir kalau saya bilang berceritanya. Ya udah jalan aja terus gitu. Cerita aja dengan poin yang memang jelas gitu. Perjalanan mentoring di kelas bicara Shiva gitu. Secara suara, saya nggak tahu sih cemprengnya dari mana. Mungkin itu perasaan atau pas pakai mic, mic-nya memang ehonya kurang atau bagaimana ya. Tapi saat bercerita sebenarnya saya merasakan tidak secempreng itu ya. Ketika mendengarkan Kak Erzi bercerita, mengeluarkan suara. Ya ini jujurly dari saya gitu ya. Karena kadang-kadang mic juga pengaruh. Karena saya ketika mau tampil karena sudah sering kayak MC dan lain-lain itu memang mic buat saya adalah senjata utama yang ngebuat saya apakah PD itu akan naik atau turun. Ya. Jadi saya ketika mulai speak up dapat mic lalu mic-nya juga mengganggu, saya mending nggak pakai mic. Mending saya pakai suara asli. Tapi kalau mic itu membuat lebih bagus, lebih up, saya akan pakai. Ya, udah dikasih di setting gini kok tetap aneh ini suara mic. Malah buat saya suaranya jadi nggak enak banget gitu. Jadi saya minta untuk kalau memang acaranya kecil nggak usah pakai mic deh karena kayak mengganggu juga di telinga saya dan saya khawatir juga mengganggu di teman-teman yang lain gitu. Walaupun kadang yang nggak ngerti juga nggak ya bodo amat gitu kan nggak terlalu ini. Tapi secara suara sebenarnya menurut saya Kak Erzi sudah baik-baik saja dan enak mengeluarkan suaranya sehingga pede-pede saja ya. Terus secara ekspresi, intonasi sudah bagus, sudah memainkan itu karena ceritanya ngalir gitu. Ya, sudah bercerita secara ngalir. Ya, tinggal ditambahkan power lagi lah biar nanti seperti teman-teman sebelumnya intonasi mainkan lagi dengan beragam intonasi naik datar turun agar ceritanya lebih hidup lagi, ceritanya lebih berpower lagi. Interaksi audiensnya juga sudah oke, PD-nya Anda memakan waktu atau menghabiskan waktu di 3 menit 57 detik. Secara waktu sudah sangat baik ya, tidak terlalu tidak overtime dan juga masih di minimal waktu gitu. Oke ya. Jadi apa yang harus diperbaiki? Ya terus aja berlatih ya. Karena secara keseluruhan sebenarnya sudah dapat nih teman-teman ketika sudah mampu menceritakan poinnya apa, sudah ngerti juga benang merahnya apa, pasti akan enak. Nah ini kan udah tahu benang merahnya mau cerita apa, ya kan? Sehingga yang diceritakan juga nggak keluar dari itu. Jadi next teman-teman yang mau tampil harus tahu dulu benang merah atau poinnya mau cerita apa. Sehingga balik lagi ya ke situ. Kalau lagi lupa melebar ke yang lain harus bisa monitor sendiri gitu ya. Mudah-mudahan karena Kak Erzi juga ngajar kan ya bisa Iya, menggunakan pola yang berbeda lagi dalam setiap mengajar anak didiknya sehingga itu akan membuat seorang guru Erzi ini atau Bu Guru Erzi ini ya guru yang selalu dirindukan sama anak murid ya. Karena menjadi guru ini di zaman sekarang kita harus membangun kesan dulu ke anak-anak, bukan hanya pesan terus yang disampaikan tapi kesan juga. Kangen nggak sih murid-murid sama aku? Seneng nggak sih sebenarnya murid-murid diajar sama aku gitu loh. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Coba cari cara. Ada anak yang lagi sedih, pendekatan kita harus gimana? Ya kan? Ada anak yang mungkin dibully,
Kita harus gimana? Kita harus mampu menjadi penengah buat mereka. Bukan mihak sini, bukan mihak sini. Mudah-mudahan ya, guru-guru yang hadir di kelas bicara Syifa dari batch 1 sampai batch 7 terus bisa mengembangkan bukan hanya segi materi yang disampaikan, tapi membangun kesan ini yang menurut saya paling susah sih. Karena ya itu, kita pengen dikangenin kan ya sama anak murid kita, bukan jadi takut. Aduh, Bu Guru Erzi, pelajaran matematik serem, aku nggak mau. Waduh, jangan sampai gitu ya. Tapi tetap kangen walaupun pelajarannya susah, tapi aku seneng sama Bu Guru Erzi. Pokoknya kamu diajar dia gitu ya. Itu kan hal yang sudah berhasil dibangun oleh Kak Erzi. Gitu Kak ya. Semangat terus Kak Erzi. Mudah-mudahan Makasih, Kak. sukses buat ngajarnya. Salam buat anak didiknya di sekolah. Baik, selanjutnya penampil yang kelima. Betul ya, kelima ya. Oke. Kak Lastri, halo. Ini juga lama ya nggak jumpa Kak Lastri nih kayaknya. Halo, iya ya Kak. Iya, halo, sehat Kak Lastri. Sehat Kak Siva. Oke, sudah siap ya hari ini? Kita akan mendengarkan cerita Kak Lastri. Sudah Ya, tarik nafas, buang nafas. Oke, langsung saja. Ini dia Kak Lastri. 3, 2, 1. Silakan. halo Kak Siva, selamat sore. Halo juga teman-teman semuanya yang ada di Zoom ini, selamat sore. Semoga Kak Siva dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini saya akan bercerita mengenai perjalanan saya mengikuti kelas Kak Siswa selama 7 pertemuan. Ya walaupun di beberapa pertemuan, mohon maaf Kak Siva, saya belum bisa ikut bergabung karena ada suatu kegiatan dan lain hal. Eh, Saat ini saya, kalau boleh jujur, saya sebenarnya adalah orang yang tidak senang berinteraksi dengan orang lain ataupun berinteraksi di depan umum. Eh, Namun karena suatu kondisi dan keadaan yang mengharuskan saya untuk bisa berkomunikasi atau tampil di depan umum, jadi saya berusaha untuk mencari-cari referensi melalui media sosial mengenai training-training public speaking secara online. Kemudian pada saat itu saya melihat TikTok Kak Siva. Jadi kebetulan juga karena biayanya terjangkau dan durasi pertemuannya juga lama, jadi saya mencoba untuk ikut bergabung. Dan ternyata setelah saya bergabung, saya mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi perubahan terbesar saya selama mengikuti kelas SIFA ini adalah saya sekarang mampu untuk mengelola perasaan gugup saya di depan orang lain ataupun di depan umum. Terutama itu di kelas yang materinya adalah bullying, itu saya paling senang karena ternyata selama ini saya telah membuling diri saya sendiri gitu. Jadi merasa saya tidak bisa, padahal kalau mungkin kita coba ternyata bisa gitu. Kemudian saya juga merasakan manfaatnya. Kebetulan kemarin saya pernah eh, membacakan suatu materi di depan umum di suatu pertemuan. Jadi dengan teknik-teknik yang Kak Siva ajarkan, mulai dari teknik A I U E O sampai dengan teknik pernapasan, itu sangat membantu saya untuk tampil di depan umum dan untuk mengurangi rasa gugup saya gitu. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang sama dengan saya yang belum pernah belajar ataupun belum pernah berpengalaman di bidang public speaking ataupun tampil di depan umum. Jadi mungkin salah satu kunci agar kita bisa tampil di depan umum ataupun bisa berpublic public speaking itu adalah dengan sombong gitu. Jadi dalam arti sombong itu bukan berarti kita harus memamerkan misalnya kita punya tas baru nih gitu. Tapi sombong di sini adalah sombong kalau kita itu benar-benar bisa gitu. Jadi kita harus yakin
bisa tampil di depan umum walaupun hasilnya nantinya belibet atau apa gitu. Jadi mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Kak Siva karena eh, apa namanya materi yang telah disampaikan itu bisa membuat saya menjadi lebih percaya diri lagi. Nah, kemudian nantinya saya akan bisa belajar kembali, bisa mengembangkan diri. Semoga dengan kelas Kak Siva ini nantinya saya bisa menjadi apa namanya seorang public speaking ataupun menjadi MC kondang di suatu acara. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya karena teman-teman juga memberikan apa namanya, memberikan contoh, memberikan ilmu juga kepada saya. Selanjutnya mungkin saya ada pantun penutup. Yaitu kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Sukses selalu buat Kak Siva dan terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Kak Lastri. Masya Allah, tepuk tangan dong. Oke, sudah ada yang emoticon semangatnya. Terima kasih untuk semangat buat Kak Lastri. Kak Lastri, by the way, ini pakai persiapan nggak atau mendadak juga tampilnya? Nggak ada sih, nggak ada persiapan. Oke, Nggak berarti ada gitu. mendadak ya. Mhm, baik, Ya. ya. Iya, saya melihat sebenarnya Kalastri ini menceritakannya kayak dari awal ngomong itu sebenarnya udah bisa lancar gitu ya. Cuman memang kurang bumbu dikit di bagian smiling voice-nya untuk bisa menghidupkan suasana lebih apa ya, lebih apa sih namanya ramah, lebih terdengar santai, lebih terdengar kayak nggak tegang banget gitu. Karena dari awal sampai akhir proses ceritanya udah enak. Hanya memang masih ada ya AE-AE yang cukup dominan. Nah, itu perlu dikurangi ya AE-AE-nya biar tidak terkesan banyak filler word banget. Ya, sesekali nggak apa-apa, tapi tadi agak lumayan tuh di AE-AE-nya. Berasa nggak? Berasa ya? Oke, nah itu boleh pelan-pelan dikurangi, terus ditambahkan senyumnya untuk bisa nambah suasana berceritanya lebih lebih bisa rileks gitu, nggak kayak tegang banget itu sih. Strukturnya udah bagus, opening isi closingnya, materinya juga sudah oke, suaranya juga saya dengar udah enak, yaitu intonasinya berkaitan dengan tadi ada smiling voice, terus sehingga kayak masih kurang ada apa? Masih kayak ada tegangnya karena tidak ada smiling voice sehingga intonasinya pun jadi ngikutin. Bahasa tubuhnya Kak Lastri lebih ke ekspresi ya karena memang lebih maju penampilannya jadi tidak terlihat setengah badannya. Ya, ekspresinya ya itu kurang smiling voice jadi kurang bisa apa sih namanya relax lah intinya kalau smiling voice nih berkaitan dengan jadi kurang relax kalau nggak pakai smile nggak harus terus-terusan tapi boleh dikasih sedikit-sedikit ya pas lagi ngomong apa terus nanti back again juga nggak apa-apa untuk melatih jadi nggak terlalu tegang banget atau mungkin bahasanya orang kayak kurang natural lah ya jadi kurang natural kayak ceritanya ya udah cerita aja tapi ini ekspresinya masih begini gitu. Nah, tambahkan itu. Terus secara waktu Kak Lastri menghabiskan waktu di 4 menit 54 detik. Ya, jadi aman ya. Nggak nyampe overtime. So, congratulations sekali lagi untuk Kak Lastri yang hari ini menampilkan yang terbaik. Mudah-mudahan ke depannya penampilan lebih bisa relax lagi, kasih lagi smiling voice sesekali ya. Tambahkan, munculin lagi, ilangin lagi nggak apa-apa. Sesekali lagi buat pelan-pelan. Coba senyum dulu Kak Lastri. Nah, gitu ya. Oke, Kak Lastri, terima kasih atas penampilan hari ini. Semangat selalu. Mudah-mudahan kita ketemu ya di next kesempatan di cerita-cerita barunya teman-teman semua yang sudah tampil dan juga yang mau tampil ini ya. Thank you Kak Lastri. Terima kasih Kak Siva. Sukses sama-sama. Sudah 5 penampil. Wah,
Tinggal Kak Indah, Kak Zi, Kak Yani, Kak Ella, dan Kak Vera. Oke, kita ke Kak Indah Sartika. Halo Kak Indah. Oh, Waduh, udah pakai batiknya dan brosnya yang mekar ya. Wah, ini luar biasa nih ya. Saya senang banget nih kalau teman-teman tampil dengan apa fresh gitu kan dan bersiap. Ini artinya apa? Ini bagian dari uh, penghargaan untuk diri kita ya kan. Karena aku mau tampil nih dan aku mau percaya diri. Aku siap tampil dengan mau. penampilanku yang memukau, ya kan? Sehingga penampilan ini sangat berpengaruh. Dan hari ini saya melihat Kak Indah luar biasa, ya. Atau ini jangan-jangan baru kondangan? Enggak ya? Enggak. Emang sengaja? Oke. Baik, luar biasa. Langsung saja ya Kak Indah ya, tanpa basa-basi lagi, hitung mundur 3, 2, 1, mulai tarik bibirnya. Saya lupa tadi teman-teman untuk tarik bibir ya. Jadi yang belum nih diingat selalu, udah mulai lihat kamera berarti halo, nama aku Indah ya. Nanti ditambahkan yang lain, ini nggak harus nyengir terus juga sih ya, tapi di awal aja gitu. Sembari mengikuti polanya. 3, 2, 1. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, mungkin teman-temannya masih lupa, ada yang lupa gitu. Nama saya Indah Sartika, saya berasal dari Kalimantan Selatan. Oh ya, yang ingin saya sampaikan ada beberapa di sini dari latar belakang. Dari latar belakang saya mengikuti kelas Kasipa. Yang pertama karena melihat di TikTok ya Kasipa, saya pengen sekali punya suara seperti Kasipa. Suara yang seperti itu yang saya inginkan sebenarnya. Cuman mungkin kita memang beda karakter ya. Dan saya merasa belum menemukan karakter suara saya itu yang seperti apa gitu. Apakah orang lain enak mendengarnya? Tapi kalau saya mendengar suara saya di kamera, di pesan suara gitu, saya enak gitu. Kasih pendengar kayak nggak pede gitu. Itu yang pertama latar belakang. Yang kedua karena profesi saya sebagai guru, memang setiap hari memang bicara terus ya Kak Sipa. Biasanya saya itu memiliki masalah kalau mau siswa saya mengajak siswa saya kayak ada model pembelajaran baru gitu kayak ice breaking. Ibu nggak rame katanya. Jadi bagaimana caranya saya sebagai guru supaya tetap rame gitu kan harus gimana gitu. Mungkin pembelajaran Kasipa di sini bisa membantu saya mungkin nanti di pembelajaran di kelas. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya banyak Kasipa latar belakang yang melatar belakangi saya ingin ikut public speaking ini. Yang ketiga yaitu karena saya ada rencana studi S2 di bulan September ini sudah mulai pembelajaran. Mungkin saya lihat di TikTok gitu. Kalau orang S2 itu memang public speakingnya harus bagus katanya. Karena banyak seminar, uh, mempertahankan hasil penelitian, dan diskusi antar kelas. Yang ketiga latar belakang saya ingin mengikuti karena saya mencoba ingin menjadi agen penjualan travel dan umrah kasih Pak. Dan saya ingin meyakinkan pelanggan bagaimana caranya supaya saya dapat menarik pelanggan gitu Kak. Semoga dengan semoga dengan saya belajar public speaking ini bisa bisa mendapatkan pelanggan yang banyak. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau ikut umrah bisa WA saya. Itu yang ketiga, yang keempat atau yang kelima nih latar belakang saya karena dulu saya orangnya sering dibully kasih Pak. Dulu saya jelek, cupu gitu. Jadi saya ingin mengupgrade diri gitu kasih Pak. Dengan saya mengikuti kelas Kasipa, terima kasih teman-teman. Saya orangnya gampang nangis sih.
dan saya sudah merasakan setelah saya belajar public speaking ini, saya merasakan yang sangat signifikan. Yang pertama, saya lebih berani gitu, dan saya berusaha memaafkan diri saya sendiri apabila saya mengalami kesalahan. Contohnya pada hari ini saya mungkin kurang lancar dan saya sudah memaafkan diri saya sendiri bahwa itu adalah proses pembelajaran gitu, kasih Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih bisa mengendalikan rasa gugup saya, dan itu hanya berlangsung mungkin ya 2-3 menit pertama gitu. Tadi saya habis kalastri bicara, saya sudah panas dingin ya kasih Pak. Saya ambil selimut, saya panaskan AC, mungkin dinginnya ini karena AC atau bagaimana, ternyata memang saya karena gugup jadi tangan saya gemetar dan kaki saya dingin semua, dan saya ambil selimut tetap dingin, dan setelah saya berbicara ini sudah mulai lugas, berarti rasa gugup saya sudah bisa saya kuasai gitu. Nah, sepertinya itu saja ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya ada sedikit pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ilmu sudah berkembang, akan berguna sepanjang hari. Oke, kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebentar ya, teman-teman, saya izin untuk menutup jendela atas karena hujan. Sebentar ya. Iya. Baik, Kak Indah Sartika, Masya Allah ya, tenang aja. Itu adalah bagian dari penyemangat kok. Karena saya juga selalu ingat ketika saya lagi down, saya selalu ingat dulu saya begini loh. Saya orang melihat saya orang yang nggak bisa bicara, orang yang nggak pedean gitu. Tapi sekali lagi ketika kita ingat itu bukan untuk membuat kita jadi kayak mungkin ada perasaan marah, dendam atau bagaimana ya, tapi memotivasi gitu bahwa aku pasti bisa kok, nyatanya kemarin aku kayak begitu. Sekarang aku udah bisa nih naik tangga 1, 2, 3 dan aku bisa loh tampil hari ini gitu. Sehingga itu penyemangat yang positif. Ya biarkan orang bicara apa gitu ya. Ya kita yang mencoba melakukan perubahan, tapi bukan untuk dilihat atau dipuji atau diberikan apapun sama orang lain, tapi kita pengen kasih tahu sama diri kita bahwa kamu punya loh kelebihan gitu ya. Dan hari ini Kak Indah menceritakan setiap prosesnya dengan penghayatannya, dengan jeda yang emosinya main juga gitu ya. Kita melihat bersama-sama bahwa perjuangan tiap orang tuh beda-beda ya teman-teman. Jadi insya Allah Kak Aziza mudah-mudahan dilancarkan mau lanjut S2 juga ya. Dan apapun nanti kendalanya udah mulai bisa lah ngelola. Ya dulu aku juga bisa kok. Ibaratnya kelar dari posisi ini yang gak enak. Pasti bisa kok. Nah tadi saya tertarik dengan Kak Aziza bilang suara gitu ya. Sorry Kak Maaf, Indah Sartika. Kak Indah sorry. Iya, Kak Indah bercerita gitu ya berkaitan dengan suara. Ya, memang kalau ngomongin suara nih prosesnya agak lama ya. Nah, nanti Kak Indah harus terus mendengarkan, merekam, terus juga coba berbagai gaya bicara seperti karena itu yang saya lakukan. Makanya saya senang ikutan challenge untuk baca-baca suara-suara beda-beda kayak berita, dongeng, iklan ya. Kenapa saya juga jadi voice over? Karena proses pencarian suara saya tuh sebenarnya nyamannya di mana. Nah, itulah nanti yang akan ditemukan. Nyaman di nada seperti apa gitu.
Bukan untuk nyanyi, karena saya kalau nyanyi pun belum bisa semulus itu ya. Susah ternyata untuk menentukan nada a, i, u, e, o, sorry, a, i, u, e, o jadinya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu kita nyanyi tanpa, mungkin nggak fales, tapi kayak suaranya berubah. Yang tadinya di awal kayak tinggi, tiba-tiba jadi rendah, tapi nggak oke gitu masuknya. Jadi emang beda, walaupun teknik latihannya sama, tapi dalam proses bernyanyi itu memang beda secara praktek ya. Jadi nanti Kak Indah latihan terus, coba berbagai macam gaya bicara untuk menemukan karakter suara yang sesungguhnya. Proses itu memang cukup lama, memakan waktu dan nggak sebentar. Tapi untuk hari ini ya, sebenarnya kalau ditanya suaranya hari ini, saya kan kalau bayangin cempreng yang fatal tuh sebenarnya kayak si Nikta Gina itu, si dokter cempreng yang jadi penyiar radio, itu cempreng banget gitu. Tapi maksud saya, cemprengnya dia aja bisa jadi duit. Dia laku kan jadi penyiar radio. Dan di zaman sekarang itu memang kita jangan lagi berpikiran kayak zaman dulu, cempreng itu jelek. Karena tergantung pasarnya dapat nggak gitu. Ya, apalagi kalau kita hanya sifatnya pengen public speaking aja. Ya sudah, asal kita tahu teknik, kita tahu mainkan smiling voice, tatap mata dan lain-lain, suaranya juga, storytellingnya kuat, itu udah kok enak. Terserahlah mau suara saya seperti apa gitu, tidak terlalu penting ya. Kecuali memang mau jadi penyiar radio, mau jadi voice over. Tapi itu pun sekarang cempreng juga laku, asalkan tepat tempatnya gitu kan. Kayak Nikta Gina itu kan cempreng sekali. Siapa sangka dia jadi penyiar radio dan ternyata viral. Ya, jadi Kak Indah Sartika secara suara sudah bisa lah, sudah ngerti, udah bagus lah ya, tinggal memang dimainkan secara intonasi untuk melakukan cerita dan ini bisa jadi sharing story yang sangat bagus ya ketika Kak Indah tadi bercerita dulu saya juga ada pengalaman dibeginikan sampai akhirnya sekarang saya merasa saya bisa melewati itu dan saya belajar public speaking. Ini bisa jadi satu pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa jadi akan menginspirasi banyak orang gitu ya kan. Story-nya dimainkan. Terus interaksi audiensnya sudah bagus ya, terus PD-nya sudah main, waktunya di 5 menit 15 detik, memang agak overtime tadi ya, sehingga nanti bisa diperbaiki untuk evaluasinya ketika memang ada durasi, kita harus tahu ya, apa aja yang perlu diceritakan nih perlu kontrol ya. Tadi kan memang terbawa juga suasana ya, sehingga ini membuat kita juga pengen jeda dulu karena ngatur kan, ngatur untuk rileksnya, ngatur untuk tenang dulu gitu. Itu tadi kemakan di situ sih. Tapi oke, nggak apa-apa. Ini proses bercerita yang ngalir. Dan menurut saya udah sangat memukau sekali ya proses berceritanya. Ayo Kak Indah, saya dukung teman-teman nih khususnya ya yang baik perempuan mau laki-laki hari gini nggak ada perbedaan. Perempuan mau maju, majulah. Jangan takut. Ah ya udahlah saya di rumah aja. Buat yang belum menikah atau yang sudah menikah semuanya, karena saya selalu bilang ke yang belum menikah karena seringkali ada beberapa tempat yang membuat perempuan tuh merasa tersudut ya. Bukan tempat sih, kayak mungkin tempat tinggal gitu, kayak di kota mana, kayak di tempat saya juga masih gitu. Eh, Orang kuliah tuh bisa dihitung gitu. Jadi kayak yaudah perempuan di rumah sih nikah gitu, selesai gitu. Jadi ini kan sebenarnya ngebuat kayak perbedaan ya, bahwa laki-laki yang harus tinggi, perempuan udahlah di rumah aja gitu. Padahal perempuan dan laki-laki masalah mimpi, menggapai mimpi itu harusnya ya udah sama aja gitu. Peran dalam pernikahan, aduh jadi parenting kan ya, terlalu berat nanti. Intinya itulah ya, saya ingin memotivasi ke teman-teman untuk ayolah kita edukasi para perempuan generasi kita gitu ya. Kak Adit khususnya juga laki-laki kalau punya anak perempuan jangan pernah bedain anak perempuan sama laki-laki dalam urusan menggapai mimpi gitu karena porsinya sama ya karena mereka akan berjuang bersama juga. Yang menjadi perbedaan adalah apa ya ya cuman gendernya aja laki-laki perempuan gitu kalau menurut saya ya dalam proses bertumbuhnya perkembangan zaman ini gitu peluangnya sama. Yang penting nanti kalau sudah berumah tangga ya kita tahu porsinya masing-masing itu seperti apa. Itu aja sih. So, Kak Indah Sartika, thank you so much hari ini. Penampilannya luar biasa. Oke? Terus berlatih ya untuk menemukan suara terbaiknya. Jangan lelah pokoknya, insya Allah bisa.
Oke, di sini hujan teman-teman dan saya nggak tahu kalau hujan karena mendengar suara-suara indah teman-teman ya. Jadi nggak nggak berasa ada hujan. Oh ternyata jendela belum ditutup. Oke. Kak Z, Kak Z sudah hadir belum ya? Kayak dari tadi saya nggak ngeliat Kak Z. Halo Kak. Oh iya, udah ternyata. Oke. Halo Kak Z. Sudah Halo siap Kak Z? Kak. Semangat ya. Relax ya. Insya Allah. Oke. Ya Kak. Baik, langsung saja kita dengarkan penampilan atau kita lihat penampilan Kak Z. 3, 2, 1. Silakan. Kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai sesuatu. Namun sebaliknya, kita harus memulai sesuatu untuk bisa menjadi hebat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Ji. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin sekali bisa berbicara di depan umum, dan saya sadar sekali kemampuan bicara saya. Karena saya pikir Maaf, maaf teman-teman ya Allah tiba-tiba sekarang saya teriak-teriak jadi saya bingung nih. Saya langsung lari. I'm sorry Kak Azi. Kita kita lanjut ya ya, sampai di mana tadi? Boleh dilanjut. itu Oh, saya diulang aja deh Kak 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 Zi ya, nggak apa-apa ya, diulang ya. saya yang apa Kak. Oke. Kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai sesuatu. Namun sebaliknya, kita harus memulai sesuatu untuk bisa menjadi hebat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Ji. Salam kenal teman-teman. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin sekali pandai berbicara di depan umum. Karena saya sangat sadar kemampuan berbicara saya yang dibilang tidak pandai. Maka itu saya senang sekali bisa bertemu dengan Kak Siva di sini. Di perubahan terbesar selama 7 hari di kelas Kak Siva, yang awalnya saya tidak tahu sama sekali tentang public speaking, sampai sekarang dan sekarang saya sudah tahu apa itu teknik vokal, artikulasi, diafragma, dan bahasa tubuh. Saya merasa di kelas keasifa, saya sekarang sudah bisa membedakan antara MC yang pandai berbicara dengan yang amatir. Jadi setiap saya ketemu MC, oh ini pandai berbicara, yang ini amatir gitu. Dan sekarang saya merasa percaya diri, walaupun uh, saya merasa sekarang sudah merasa percaya diri karena saya setidaknya sudah tahu basic-basicnya yang diajarin oleh Kak Syifa. Pertemuan ini bagi saya sangat sangat membantu sekali untuk saya, dan saya bisa ketemu dengan teman-teman di sini. Pesan saya untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba belajar public speaking, karena public speaking bukanlah hal yang instan, tapi dengan usaha, insya Allah kita pasti bisa mengatasinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menghilang dulu Kak Zi ya, jangan menghilang dulu ya. Baik,
Iya, sekali lagi mohon maaf ya. Aduh, ada aja teriakan. Cuma untuk apa coba? Bunda bukain hadiahnya. Jadi ceritanya habis lomba menang juara dua. Ya Allah, tinggal disobek aja ya, Bu. Drama queen banget sih. Jadi saya langsung lari. Maaf ya, Kak Z. Tapi tidak mengurangi apa namanya? Penampilan Kak Z sore hari ini dengan diulang dan tetap maksimal dengan luar biasa ya usahanya. Kak Z saya lihat keren sekali karena jadi teman-teman gini ya, saya tuh kadang suka ikut deg-degan juga ketika karena saya tahu progres dari awal sampai akhir. Ini seperti ini seperti ini gitu. Jadi pas diuji tampil tuh saya suka terus ngeliatin, ayo bisa gitu ya, bisa yuk gitu. Dan alhamdulillah gitu. Kak Z bisa menceritakan ya proses perjalanan mentoringnya pelan-pelan dan tadi sudah mulai bisa menganalisa ya kalau lihat MC ini amatir, ini udah bagus gitu ya. Mudah-mudahan dari sering menganalisa tuh jadi belajar loh. Siapa yang kemarin ya? Kak Fitria Abdullah apa ya? Yang suka melihat acara televisi, presenternya diliatin cara ngomongnya, terus juga ekspresinya. Itu juga bagus untuk kita belajar. Dari situ, oh suaranya jadi kok bulat begitu, gimana? Oh ternyata teknik yang kemarin diberikan memang itu dipakai gitu. Sehingga ketika teman-teman memang pengen banyak belajar, mudah kok sebenarnya. Pemilihan konten ya di sosial media mau pilih konten yang mana ya kan? Atau hanya joget-joget ya nggak bisa belajar public speaking ya kan? Jadi pilihlah konten-konten yang memang berhubungan dengan itu. Sehingga nanti yang ditampilkan oleh algoritma TikTok juga muncul ini yang sering dibuka. Tapi kita pengen public speaking, tapi kalau di TikTok hiburan dulu lah, scroll. Ya yang muncul ya suaminya Pinkan, si Pinkan Mambo itu terus dua karena bukanya itu semisal gitu ya karena lagi viralnya itu gitu. Atau mungkin lagi berita Nikita Mirzani yang munculin itu terus gitu. Jadi tergantung apa yang teman-teman buka gitu di sosial media itu kita direkomendasikan terus dengan itu. Begitupun dengan acara TV. Hari ini saya ngelihat Kak Z cukup rileks dalam proses bercerita, peningkatannya cukup bagus ya, suaranya mulai up dinaikin, intonasinya juga udah mulai pelan-pelan main ya. Terus interaksi dengan audiensnya juga udah bisa menguasai dengan tadi mengawali dengan opening yang berbeda ya, dengan kata-kata yang apa bisa ngebuat kita juga menyimak dengan saksama. Jadi itu keajaiban dari opening yang dahsyat dengan pantun atau mungkin kata-kata motivasi atau yang sesuatu yang dimunculin berbeda itu membuat orang tuh ingin menyimak apa sih maksudnya. Oh, Masya Allah, iya keren banget ya gitu. Jadi orang mau menyimak dulu gitu. Dan apa secara waktu butuh ini memang ya masih improvisasinya boleh ditambah lagi karena belum nyampe di 3 menit. Jadi 2 menit 30 detik. It's okay, nggak apa-apa ya. Nanti ditambahin lagi improve-nya biar Kak Z bisa terus mengembangkan setiap ceritanya lebih banyak lagi gitu. Pesan saya Kak Z, karena ini di penampilan ketujuh, menurut saya Kak Z ini penampilan yang terbaik dari Kak Z ya. Karena sudah bisa lebih tenang, terus ketika lagi agak ngeblank juga udah bisa mengatasi dan melanjutkan proses bicaranya. Jadi artinya apa? Bisa dong untuk naik level selanjutnya, bisa dong untuk nambah-nambah terus proses apa berceritanya gitu yang sekarang 2 menit 30 detik, besok tambahin lagi durasinya. Latih lagi ad-libbingnya lebih sering cerita 1 menit depan cermin, baca buku, yang simpel-simpel aja latihannya. Tapi itu beneran bagus akan membantu gitu. Itu ya, kakakku sayang, congratulations ya. Peningkatannya luar biasa. Jadi jangan pernah patah semangat apalagi menyerah. Kayaknya aku nggak bisa. Enggak. Hari ini Anda membuktikan dan teman-teman menyaksikan sebagai saksi gitu ya bahwa kita semua di sini bertumbuh. Terima kasih Kak Z. Oh iya emotikonnya juga terima kasih teman-teman. Semangat buat Kak Z-nya. Congratulations. Semangat ya. Harus semangat. Oke lanjut untuk Kak Yani, Kak Ella, dan Kak Vera. Oke Kak Yani dulu nih. Kak Yani. Iya, kasih Pak.
Oke, baik. Sudah siap? Lagi batuk juga sama dengan saya nih, bolak-balik batuk Ya, noise noise dari saya dan, batuk-batuk. dan, dan Jadi siapkan air putih betul-betul nih kalau lumayan air putih cukup membantu. Baik Kak Yani sudah siap? Langsung Insya ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung bareng-bareng. 3, 2, 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kata Walt Disney, bahwasanya semua impian itu bisa jadi kenyataan. Tapi bagaimana cara kita untuk mengejarnya? Izinkan saya Yani akan sedikit berbagi pengalaman selama berada di kelas public speaking bicara bersama Kak Syifa dengan tema perubahan besar selama 7 hari. Kawan-kawan, masih terbayang-bayang di pikiran saya, bahkan masih terngiang-ngiang bahwasanya perjumpaan kita berada di kelas public speaking Syifa, kita membawa ceritanya masing-masing. Ada yang semangat nih untuk mengikuti public speaking, ada yang mungkin terlihat malu-malu, atau eh, ada yang hanya diam dan hanya menyimak saja. Itu bisa kita lihat. Tapi lihat kawan-kawan sekarang, kita banyak perubahan, kita bisa berubah, kita bisa tumbuh, dan kita bisa menemukan keberanian kita yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Di kelas public speaking Kak Syifa ini tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana kita harus bisa pandai bicara di depan orang, tapi lebih kepada kita bagaimana menata hati, melatih pemikiran kita dan kata-kata kita tatkala kita mau tampil. Alhamdulillah kawan-kawan, kita berada di public speaking bareng Kak Syifa ini, kita belajar bahwasanya gugup itu wajar, tapi diam karena takut itu adalah pilihan. Kita membuktikannya kawan-kawan, kita masih berada di kelas Kak Syifa ini. Dan belajar itu bahwa suara kita ini anugerah kawan-kawan. Mudah-mudahan menjadi cahaya buat orang banyak. Dan belajar itu adalah setiap langkah besar itu pasti dimulai dari langkah yang kecil. Dan kita sudah membuktikannya berada di kelas Kak Syifa ini. Mungkin kita tidak sadar kawan-kawan, setelah kita melewati latihan, terus kita bisa canda, tawa, bahkan bisa dibilang dagdikduknya jantung ini tatkala menerima tes atau latihan dari Kak Syifa, itu adalah membuktikan bahwasanya kepercayaan diri kita itu lebih baik. Kawan-kawan, mungkin kelas ini akan segera berakhir. Tapi mudah-mudahan semangat kita tidak berakhir di sini. Suara kita adalah amanah dari Allah, jadi gunakanlah untuk kebaikan, untuk menginspirasi orang, untuk menyampaikan kebenaran. Karena setiap suara yang kita keluarkan dari hati, itu akan berpengaruh besar kepada orang banyak. Sekali lagi, terima kasih Kak Syifa atas ilmunya. Hanya Allah lah yang bisa membalasnya. Dan mudah-mudahan Kak Syifa selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Dan kawan-kawan, terima kasih pula sudah menjadi bagian paling indah dalam kelas ini. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi setiap niat kita, setiap langkah kita. Karena di luar sana mungkin banyak orang yang membutuhkan suara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Izin ingin berpantun. Bunga melati harum mewangi, mekar indah di pagi hari. Walau pertemuan ini akan diakhiri, tapi persaudaraan kita akan abadi di hati. Saya Yani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nangis, teman-teman. Jangan sedih. Masya Allah ya. Aduh, kayak nih saya terbius ya. Ini bagaimana ini? Ayo kita refleksi dulu, teman-teman. Paling saya bold adalah suara adalah amanah. Ya bahwa setiap orang di hidup di dunia ini tuh memang punya mungkin bisa dibilang keunggulan masing-masing gitu ya atau apa kelebihan masing-masing gitu. Jadi ketika teman-teman ternyata mampu menyuarakan setiap ide melalui suara, pemikiran dan kita mampu menyampaikan dengan baik dengan public speaking yang baik. Ini menurut saya anugerah karena gini, saya ingat banget kajian yang diberikan sama salah satu ustazah saya bahwa beliau bilang gini, setiap apa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah merasa bahwa ketika kita bukan seorang alim ulama, maka kita berhenti untuk bersyiar atau berdakwah. Ya, jadi Anda punya kelebihan apa? Potensi di ilmu apa? Mungkin jago kimia gitu. Ternyata ngajarin anak muridnya kimia sampai bisa dan mahir dan paham, itulah dakwah Anda. Ya, lalu siapa lagi nih yang jago di bidang apa gitu? Lalu mampu menyampaikan setiap apa yang Anda miliki ini ternyata orang mau belajar juga, itu juga bagian dari dakwah. Sehingga betul ya, ketika hidup kita ini memang kan nanti akan ada akhir dan itulah yang akan ditanya sama Tuhan. Kamu bikin karya apa dalam hidupmu? Ya, atau hanya mager aja, atau habis di depan sosial media aja, atau ada hal apa yang kamu lakukan? Duduk aja ya Allah. Sungguh merugi gitu ya. Ketika kita diberikan umur, diberikan kemampuan, tapi hanya duduk manis menjadi penonton. Dan jujur penampilan Kak Yani hari ini adalah salah satu penampilan yang saya bilang versinya adalah semi monolog ya. Jadi maksudnya monolog ini kan kayak ucapan atau pembicaraan yang panjang dari satu orang tanpa interupsi orang lain. Jadi Kak Yani melakukan bertanya lalu menjawab dengan gaya intonasi yang sangat kuat ya, sehingga mampu membuat semua orang juga emosinya terbangun dan merasa bahwa iya betul sekali ya. Kita langsung dapat pikiran baru kan, iya kemarin aku ngerasa begitu. Iya, jadi langsung dirasa gitu. Dan ini bagus banget menurut saya. Ibaratnya mungkin teman-teman ya ini yang saya bilang, kita berdakwah, judulnya berdakwah, itu kan dakwah itu kan mengajak ya maksudnya. Jadi bukan berarti hanya menyampaikan materi yang mungkin dengan ayat Al-Quran aja gitu. Tapi sebenarnya semua ilmu ya memang fokusnya ya di dalam Al-Quran gitu. Cuman kan memang semua orang mengemasnya, setiap orang mengemasnya dengan beda-beda. Karena saya nggak terlalu hafal Al-Quran, saya membentuk dengan bahasa Indonesia gitu, semisal. Tapi sebenarnya rujukannya ketika kita merujuk gitu kan, ya semuanya ada gitu di dalam kitab itu gitu. Nah, jadi Kak Yani secara isi materinya kuat sekali ya, sehingga saya juga menghayati betul dan melihat dengan sangat khusyuk gitu setiap kata demi katanya. Dan terima kasih banget, walaupun Kak Yani tidak menceritakan aku dapat yang pertama adalah apa, tapi ya ini karena dengan versi monolognya itu sudah ngasih tahu secara tidak langsung gitu ya. Terus secara bahasa tubuh memainkannya sudah sangat luas ya. Jadi teman-teman, dalam berbicara ya, itu intonasi main loh membuat penekanan yang berbeda. Terus juga kita ya, ini ngangguk-ngangguknya, mata yang berbinar-binar. Itu juga bagian dari mimik, gerakan mata dan segala macamnya walaupun tangan kita tetap tenang. Gitu ya. Terus interaksi audiensnya sudah baik, PD-nya sudah sangat maksimal ya, durasi waktunya Kak Yani menghabiskan waktu di 4 menit 46 detik. Jadi aman sekali. Terima kasih. Saya mau bilang ini sih udah mirip tausiah tapi dengan versi materi yang memang
public speaking gitu, tapi dikemas dengan seperti tausiah gitu. Jadi saya ngerasain plus storytelling yang kuat dan monolog itu tadi ya, sehingga memang kombinasinya sangat sempurna menurut saya. Ya, jadi teman-teman juga merasakan energinya dan mudah-mudahan ini bisa juga nih bisa dicontoh juga oleh teman-teman yang lain yang mungkin juga pengen coba versi seperti ini. Karena itu mampu meyakinkan banyak orang, persuasifnya dapat gitu. Ajakannya dapat, pesannya pun sampai. Apalagi ditambah dengan instrumen nih, bisa jadi konten. Ya, instrumen yang pas bisa jadi konten di YouTube ya, di sosial media sudah bisa jam terbangnya gitu Kak Yani ya. So terima kasih banget sudah menginspirasi ya. Terima kasih dengan penampilannya hari ini. Kita aminkan bersama-sama, kita punya suara yang baik semua sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman. Tapi ayo gunakan suara ini untuk memang membangun karakter kita dan menumbuhkan skill dan potensi kita sehingga mudah-mudahan dari suara ini kita bisa memberikan yang terbaik ya dalam kehidupan kita. Karena proses ketika melihat proses hidup ya mungkin teman-teman kan udah pernah ngerasain kecil, lalu menjadi remaja, lalu dewasa dan sekarang di posisi ini. Coba diamati, pola pikir tuh berubah, ya nggak? Kita punya kelebihan apa aja kayak jadi sebuah renungan. Kalau dulu kan, udahlah gitu ya. Kalau sekarang kayak jadi ngerenung gitu. Iya ya, gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Yani. Saya benar-benar sangat Terima terbius kasih, dengan Pak. penampilan Kak Yani. Em, saya tunggu cerita-cerita baru dari teman-teman, dari Kak Yani khususnya yang baru tampil. Akan ada cerita apa nih setelah ini gitu. Karya-karya apa nih yang bisa dibagikan gitu sih. Ya, terus dipertahankan dan tingkatkan. Congratulations. Good job. Thank you. Selanjutnya masih ada Kakak Ella dan Kak Vera. Kak Ella, oke. Ini Kak Ella senyumnya yang selalu khas ya, menebar di mana-mana. Oke, baik Kak Ella siap? 3, 2, 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada yang terhormat Kak Syifa selaku mentoring kelas bicara Syifa dan yang saya hormati teman-teman batch 7 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa mengikuti Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, teman-teman, sesi 1 sampai 6 sudah kita laksanakan ya. Disadari atau tidak, perubahan besar itu pasti ada teman-teman dalam diri kita, dalam diri masing-masing kita. Saya pribadi yang sebelumnya bahkan baru ini masih merasa malu, gugup, nervous dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba untuk tarik nafas dalam-dalam, smelling voice, dan saya fokus dengan apa yang saya akan sampaikan nanti. Ya, teman-teman yang saya sayangi, sesi 1 sampai 7 atau 7 sedang kita laksanakan ya. Kalau boleh mengulas sekilas gitu ya. Setiap sesi itu kan pasti memiliki kesan masing-masing ya teman-teman. Apalagi setiap sesi kita selalu mempraktekkan dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, kalau bisa mengulas sedikit gitu ya, sesi keberapa sih Bu Ella yang merasa bahwa Bu Ella tuh sudah mengalami progres, sudah bertumbuh dan bangga dengan diri saya sendiri, yaitu sesi keempat. Setelah praktek saya lakukan dan saya mengulang mengingat-ingat gitu ya, oh ternyata saya itu bisa. Ternyata saya itu mampu kalau saya itu fokus dengan apa yang sudah diberikan, sudah teknik-teknik atau materi yang sudah disampaikan sama Kak Siva dan saya rutin untuk melakukan teknik itu. Nah, kalau berbicara tentang puas atau tidaknya di kelas bicara Siva ini, ya jujur saya itu sangat puas sekali. Ya, selain itu ini adalah kelas bicara atau kelas public speaking saya yang ketiga
ya. Tapi dari ketiga kelas public speaking itu saya baru menemukan feel-nya di kelas ini. Bukan berarti sekarang saya ada di depan Kak Siva terus saya bilang seperti ini ya. Jujur teman-teman, jadi saya baru bisa menemukan feel-nya di kelas ini. Kenapa? Karena saya itu merasa dibimbing sekali sama Kak Siva. Kak Siva itu membimbing saya, membimbing kami secara totalitas. Jadi apa yang disampaikan dari hati, maka kami juga bisa menerimanya dari hati juga, insya Allah. Dan hal-hal apa yang harus saya lakukan supaya public speaking saya lebih baik. Ya, jadi saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Jujur sekali, saya merasa agak keteter gitu ya ketika pagi-pagi hari harus meluangkan waktu 5 menit untuk teknik pernafasan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk saya tetap harus mencobanya, walaupun dengan saya yang sudah praktekkan entah benar atau salah gitu ya. Jadi ketika saya sedang melakukan pekerjaan rumah, dengan posisi tubuh yang tegak, berdiri tegak, saya mencoba untuk tarik nafas panjang-panjang. Saya gelembungkan perut, saya tahan 4 detik, dan saya desiskan sampai dindis itu habis ketika saya sedang melakukan pekerjaan rumah. Dan hal-hal apa yang harus saya tinggalkan supaya public speaking saya ini lebih baik? Jujur teman-teman, saya punya kebiasaan yang kurang baik, yaitu saya suka lupa waktu ketika saya sedang scroll TikTok. Jadi saya harus membatasi itu sekarang. Jadi untuk apa? Saya mulai untuk berlari ke depan cermin atau bahkan on kamera, walaupun cuman sekedar Hai Ella, kamu luar biasa loh hari ini. Hai, hebat sekali hari ini. Atau cuman kalimat-kalimat yang memotivasi kita. Karena apa? Bagi saya, memotivasi diri saya sendiri itu sangat penting sekali. Bahkan sangat krusial, teman-teman. Ya, eh, pertemuan 7 sedang kita laksanakan. Kayaknya berat sekali ya untuk bilang bahwa ini adalah pertemuan terakhir kita. Tapi apapun itu, semoga silaturahmi ini tetap terjaga dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Kak Syifa yang telah menghadirkan kelas bicara ini, yang telah membimbing kami secara totalitas, yang telah membimbing kami secara ikhlas dan dari hati ke hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella, ye. Masya Allah, Kak Ella. Panjang ya story-nya ya. Tapi masih aman. Saya langsung kasih tahu di 5 menit 9 detik. Oh, thank you Kak Erzi sudah kasih tepuk tangan. Oh ya, semuanya udah kasih semangatnya. Boleh dilihat Kak Ella. Kita udah jadi satu keluarga ya. Mudah-mudahan ini benar silaturahim tetap terjaga ya. Dan Kak Ella, saya sangat apresiasi banget karena tadi menceritakan setiap proses latihannya ya, perjuangannya. Tapi saya senang banget karena ternyata itu bisa dipraktekin gitu. Itu simple, tapi memang kalau nggak ada kemauan ya nggak akan jadi latihan gitu. Karena buat saya scroll-scroll sosial media tuh kayak godaan setan yang besar banget loh. Kadang saya terjerumus juga, sering juga gitu. Jadi kalau saya nggak punya kesibukan, makanya teman-teman carilah kegiatan yang positif biar ada pelarian gitu. Karena kadang kalau kita terjerumus di mager itu, ya udahlah nggak ada kerjaan ini masak udah anak-anak juga udah tenang udahlah gitu ya scroll scroll aja terus gitu dan tahu-tahu udah 2 jam 3 jam aduh Iya. semengerikan itu gitu jadi karena mager itu juga biangnya penyakit teman-teman bukan hanya penyakit untuk kita malas ngapa-ngapain tapi bisa jadi ke fisik loh kan karena kita kebanyakan nonton ya kan mata kita kena ya terus badan kita jadi kaku rasain sendiri deh beneran itu saya juga ngerasain soalnya kayak mulai kayak gini lebih sering kerja online kalau saya nggak meluangkan waktu untuk latihan fisik sendiri ya entah itu sekedar yoga pilates tuh berasa banget badan Kak Ella sekali lagi dalam praktek berceritanya isinya sudah bagus runut ya struktur bicaranya opening isi closingnya sudah ada suaranya juga sudah bagus intonasinya ini kalau mau dibikin bulat lagi Waalaikumsalam.
Jadi nih teman-teman, kalau Kak Ella nih karakternya memang sedikit saya bilang mendekati cempreng ya. Tapi ini sudah pelan-pelan mulai ditata sama Kak Ella karena udah tahu teknik. Nah, nanti dilatih terus, nanti akan goalnya dapet. Yang penting tekniknya dimainkan saat berlatih berbicara. Karena itu bisa gitu diubah dan hari ini Kak Ella membuktikan bahwa bisa mencapai di titik ini gitu. Ini hujan-hujanan, Adik. Nah, terus selanjutnya adalah di bahasa tubuh ya, di bahasa tubuh ya. Bulat, guys. Terus di bahasa tubuhnya juga sudah bisa memainkan gimmick wajahnya ya dengan baik. Ini smiling voice-nya terus dipertahankan ya Kak Ella ya karena nggak semua orang gampang untuk memunculkan smiling voice. Jadi ketika sudah mudah ya tinggal ditata aja kapan aku harus lebih menonjol di situ. Lalu ketika lagi ekspresi yang lain boleh dilepaskan dulu lalu kita pakai lagi gitu ya. Nanti lama-lama akan hafal sendiri. Wajah kita tuh kayak udah punya alarm. Kita mau cerita yang sedih, tiba-tiba turun ya. Terus mau yang semangat naik, lalu diberikan senyum seperti itu ya. Terus PD-nya sudah oke, interaksi audiensnya juga sudah oke. Waktunya tadi sudah ya. Agak sedikit lebih dikit lah, tapi masih aman. Jadi Kak Ella, lanjutkan perjalanan ini. Ayo bentuk suaranya biar lebih bulat lagi. Paling tidak kita terus meningkatkan caranya gimana sama tadi kayak Kak Indah ya. Coba latih dengan berbagai suara ya. Mulai ngikut lah. Ya, sebentar. Jadi gitu ya Kak Ella ya. Tetap semangat terus. Berlatih terus sampai menemukan versi terbaik gitu ya. Oke, tunggu untuk penampil terakhir. Saya nyalain laptop dulu sebentar ya. Wait, wait. Oke, kita ke penampil terakhir, Kak Vera. Apakah sudah standby? Kak Vera, apakah sudah hadir? Belum ada ya, sepertinya. Oke, baik. Berarti udah semua ya. Mungkin nanti Kak Vera menyusul dan dikirimkan uh, apa namanya hasil ujian akhirnya lewat Japri aja mungkin karena belum ada nih sepertinya. Oke, baik teman-teman.
hari ini semuanya sudah melakukan uji tampil dan terima kasih banget atas penampilan hari ini yang membuat saya sangat apa namanya antara kaget tapi juga terharu dan ikut senang juga karena ternyata teman-teman sangat kreatif sekali, terus juga punya ide-ide sendiri bagaimana cara menampilkan setiap penampilan yang teman-teman hadirkan di sore hari ini. Dari mulai opening, isi closing pun kuat-kuat sekali ceritanya. Tinggal memang secara keseluruhan ya sebenarnya hampir. Jadi tinggal ditambahkan terus proses latihannya. Saya nggak akan bosen-bosen ya untuk ngasih tahu untuk ayo tambah terus latihannya, tambah terus latihannya karena memang cuma itu resepnya ya. Kuncinya sudah saya kasih, ini kuncinya ya. Pegang betul-betul kuncinya, dijaga baik-baik dan teruslah dilatih dengan setiap evaluasi yang diberikan dan teman-teman sudah bisa mengembangkan sebenarnya improvisasi sendiri, lakukan jangan pernah takut intinya untuk mulai melakukan bicara ketika memang sudah paham materinya, ya sudah. Tinggal diimprovisasi dengan intonasi yang beragam. Itu akan membuat teman-teman semakin lihai, semakin mahir. Gitu sih kalau dari saya ya. Oke, ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri kelas hari ini? Kalau tidak, kita akan berpisah sekarang juga. Aduh, sedih ya, seolah mau kemana gitu ya. Yang jelas sih grup masih tetap stay, saya tidak membubarkan sekali lagi buat teman-teman yang masih mau terus untuk melakukan latihan ya, ataupun diskusi, atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Insya Allah ya teman-teman kita saling mendukung bersama-sama. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang mau memberikan kata-kata hari ini? Ada teman-teman? Teng tong teng. Hayu, hayu, tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri kelas di sore hari ini. Kita ketemu lagi di next kesempatan dengan cerita-cerita baru, teman-teman. Saya doakan semuanya diberikan kemudahan, kesuksesan, dan dapat peluang-peluang yang tidak pernah kita duga ya melalui proses public speaking ini. Seperti tagline kelas Bicara Syifa, temukan potensi melalui bicara. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi kekuatan dan keyakinan kita semuanya bahwa ketika terus kita melatih diri untuk memperbaiki kemampuan bicara kita, insya Allah peluang-peluang itu akan hadir dalam kehidupan kita. Kita foto dulu yuk sebelum kita akhiri sesi pertemuan ini. Kak Aditya, mau ikut foto atau dengan Batman-nya? Seperti, oh, oke. Kita foto dulu ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi selamat 17 Agustus tahun 45. Tetap semangat dan tetap juga untuk selalu menebar kebaikan dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi sekali lagi di next kesempatan ya. Saya Syifa mohon undur diri. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan kesalahan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.